Oke, di video kali ini kita akan bahas terkait chapter 3 numerical descriptive, yang pengukuran, pengukuran deskriptif numerik. Oke, yang pertama ini terkait, oke, ini ada arithmetical means. Jadi untuk menentukan nilai, mungkin yang kita tahu ini sama dengan ini ya, average ya. Average ya, atau rata-rata biasanya sih digunakan untuk menghitung, kalau di sini eh, value mutual fund. Jadi mean return ini, jadi mean ini bisa digunakan untuk menghitung di sini tingkat return ya dalam bentuk rata-rata. Nah, terus eh, untuk konsep rata-rata hampir sama ya. Kita tinggal jumlahkan data. Kalau kita punya 10 atau 15 data ya, data pertama, data kedua, dan seterusnya sampai dengan data ke-10 nanti dibagi dengan banyaknya jumlah data. Nah, nanti tergantung dia simbolnya bisa N kecil atau N besar. Kalau dia itu populasi, ya, populasi min, ya dia bisa N besar. Kalau dia populasi sampel, dia N kecil. Nah, kemudian ada konsep yang namanya median. Median itu kita mencari nilai tengah. Syarat untuk mencari nilai tengah itu, salah satunya itu harus kita urutkan. Jadi misalnya kita dikasih random value, kita urutkan dulu datanya dari terkecil sampai terbesar. Nah, nanti ini kan ganjil ya, ganjil. Otomatis nilai mediannya gampang ya, karena tiga kanan, tiga kiri. Jadi balance. Nah, gimana kalau misalkan nilainya genap? Kalau genap itu misalkan ada 10 data. Nilai mediannya ini kita cari, ini sorry, 4, 4, oke, bentar. Nah, hmm, oke, nah ini ada, kalau nilai tengahnya gimana nih kalau kalau misalkan dia genap. Kalau misalkan dia genap, kita lihat, em, kita bagi rata 10 bagi kiri dan kanan, ini pasti kan dapatnya 4, ini dapatnya 4. Nah, masih ada sisa 5 dan 6. 5 dan 6 ini kita cari mediannya, ya tinggal kita jumlah angkanya 15,6 tambah 13,47 dibagi dengan 2. Ketemulah medianya 13,02. Kemudian ada modus. Modus ini adalah data yang memang sering muncul. Jadi misalkan ini, kalau di sini modusnya ini adalah L, 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 karena dia muncul 5 kali. Kalau M kan cuma 3 kali. Oke, terus kita lihat. Nah, eh, ada persentil dan box plot ya. Jadi persentil ini konsepnya ini, em, kita pengen persentil tuh kan gini. Kalau kalau kita punya data, ini 25 data pertama, 50, 75. Nah, kita ingin menemukan data. Nah, kalau 50 ini, data ke 50 atau katakanlah ini 100 data.
data ke-50 ini dianggap sebagai 50 persentil. Nah, di sini. Karena dia berada di antara di 50 gitu. Berada di titik tengah sini. Ini juga 50 persentil kita bisa sebut median. Gampangnya nanti kita ada contoh. Karena nanti ada tafsiran 25 persentil, terus 75 persentil ini ada maknanya. Nah, kalau kita lihat di soal, jadi persentil itu kita pengen kayak pengen nemuin nemuin apa ya titik gitu ya, nemuin titik angkanya itu kira-kira di sebelah mana. Mungkin gambarnya ini kali ya. Jadi misalkan ada skor matematik, range-nya ini 200 sampai 800. Nah, katakanlah kita dapat 650. Nah, it may not be ready. Nah, ini nggak bisa kita bandingkan. Kita skor 650 ini oke atau enggak gitu. Karena kita harus ngebandingkannya dengan em, dengan murid yang lain kalau di sini. Nah, kalau misalkan kita tahu kalau skor kita ini itu 75 persentil, misalkan setelah hitung skor kita adalah 75 persentil, artinya apa? Artinya 75% skor kita, artinya ada 75% dari skor kita, eh, ada 75% yang berada di bawah skor kita. Sementara 25%-nya tuh di atas skor kita. Tuh. Ya, jadi kalau maksudnya skor 650 ini skornya kita oke atau enggak gitu ya. Nah, nanti tergantung nanti em, kita masuknya ke eh, 75 persentilnya atau 25 persentilnya. Kalau kebalikan, misalkan ini kan untuk statement 75 persentil, gimana kalau 25 persentil? Nah, 25 persentil artinya 25% itu skornya kurang dari skor kita. Dan 75% itu lebih dari skor kita. Dan ini artinya harus ternyata banyak nih yang lebih dari 650 gitu. Nah, untuk menghitung persentil digunakan rumus LP N plus 1 dibagi dikali P per 100. Nah, misalkan kita lihat contoh di sini. Kita ingin menginterpretasikan em, pertumbuhan ya, pertumbuhan dana gitu kan, untuk 25 persentil dengan 75 persentil. Untuk 25 persentil itu N-nya itu banyaknya data ada 10 plus 1 itu nanti ketemu di 2,75. Terus 275 itu dari mana? Dari 10 plus 1 dikali kita pengen tahu dari 25 persentilnya dulu. Jadi em, bentar ini
Oke, nah kita kan tadi ketemu 2,75. Kita cek untuk yang 25 persentilnya, nanti baru cek yang 75 persentil. Diketahui perkiraan ya, eh, untuk yang 25 persentil ini ada di data ini 2,75 ini kan belum eksak ya, belum pasti. Kita nggak tahu berapa angkanya, ini cuman perkiraan. Jadi untuk 25 persentil itu kira-kira ada di antara ini 2 dan 3. Sehingga nanti kita hitung 1,71 ditambah em, persentilnya, eh, sisa ya satu minus persentil, terus data eh, data ketiga dikurang data ke satu. Ini data ke satu sama dengan nanti ketemu. Nah, nilainya ketemu yang pastinya adalah 2,81. Itu artinya eh, kalau tadi kan definisi 25 persentil ini, 25 persentil ini data kita 2,81. Artinya artinya dua eh, ada 25% yang kurang dari 2,81 dan ada 75% yang lebih dari 2,81. Ini kalau ditanya terkait dengan persentil. Nah, nah ini kan kalau 25, kalau misalkan ditanya 75 persentil kayak nomor ini, ya kita tinggal masukin persamaan sama konsepnya. Nah, ini berarti nanti hasilnya 20,76. Interpretasinya, kalau 75 persentil itu, berarti 75% itu dia hmm, lebih dari gitu ya, kalau nggak salah. Oh sorry, kurang. Dia tetap kurang. Kurang dari 20,76 dan ada yang 25% itu lebih dari 20,76. Ya, jadi kalau misalkan 25 dan 75 ini beda penafsiran. Kalau 25 ini yang tadi ada, misalkan kita di sini 281. Nah, ada di sini ada 25% dat, 20 yang nilainya kurang dari 281 dan 75% lebih dari 2,81. Nah, kalau yang 75 persentil kebalikannya ya 20,76. Nah, ini berarti ada 75% kurang dari ini dan ada 25% yang lebih dari 20,76. Oke. Nah, kalau untuk box box plot ya mungkin kita akan bahas sendiri ini karena em, topik yang lumayan ribet ya. Kalau misalkan ini kan harus dibikin dalam bentuk Excel biar tahu posisi-posisinya. Oke, nanti kita akan bahas. Kemudian selanjutnya geometric mean return. Jadi em, apa sih alasan apa sih mean itu kan ada dua. Mean itu ada dua. Ada yang aritmatik, ada yang geometrik. Aritmatik tuh yang kita X1 plus X2 dan bla 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 dibagi N. Nah, kalau geometrik ini dia min juga, cuman eh, rumusnya ini, oh ini, nah ini rumusnya. Ini untuk yang satu plus R1 plus R2 sampai dengan Rn. Nanti hasilnya dikuadratkan, sorry, dipangkatkan, pangkat akar N,
N itu jumlah banyak data, nah, hasilnya nanti dikurang satu. Nah, kalau kita lihat fungsinya apa sih? Jadi geometric return ini, mean return ini biasanya untuk kalau kita pakai rata-rata return, rumus rata-rata yang X1 plus X2, maka plus 10 eh, ditambah minus 10 gitu kan, dibagi 2 nanti hasilnya adalah nol gitu. Jadi tidak menunjukkan nilai yang em, nilai yang seharusnya gitu, karena sih ada tanda negatif. Karena biasanya untuk yang kayak X1, X2 dan sebagainya ini untuk yang memang untuk yang nilainya positif. Ya, yang kita yang kita tahu selama ini. Tapi kalau geometrik ini dia mencoba untuk min 10 mengakomodasi mengakomodir ya nilai minusnya di sini. Oke. Nah, sehingga nanti ketemu nilai rata-ratanya itu 0,5%. Nah, ini sama, tinggal masukkan rumusnya. Ini pangkatnya 10 karena mungkin datanya 10 ya. Oke. Yaitu bedanya, ini tinggal data pertama X1 lah bahasanya. Oh, ini X2 dan seterusnya sampai XN. Hasilnya tinggal dipangkatkan. Nih, akar 1/10. Hasilnya dikurang satu. Kemudian ada average growth rate. Ini cuman untuk menghitung pertumbuhan ya. Dia tinggal sekarang kurang sebelumnya dibagi sebelumnya. Itu yang konsep yang sama. Hmm, terus ini terkait dengan, oke, coba kita. Oke, ini kalau range kita udah tahu ya, definisi range ini cari nilai perbedaan nilai maksimum dengan minimum didapat dari range maksimum dikurang minimum. Nah, kemudian ada terkait the mean absolute deviation gitu. Oke. Nah, ini dia masih pakai konsep deviasi gitu ya. Hmm, X1 dikurang X bar. X bar ini adalah rata-rata dibagi N. X1 itu tuh data X. Ya, jadi misalkan ini kita punya data nih X1, X2 dan seterusnya sampai 5,99. Eh, ini ini kita rata-ratakan. Nah, nanti ketemu nilainya 10,09 gitu. Oke, 10,9 tinggi nanti 12,56 dikurang ini, 35 ini dikurang ini gitu. Nah, ini diabsolutkan karena ada nilai minus biar jadi positif. Biasanya sih tujuannya ini untuk seberapa besar
suatu data itu menyimpang dari rata-rata. Ya, jadi kalau kita punya banyak data, seberapa besar data itu nanti menyimpang atau jauh dari rata-rata. Nah, di sini mungkin kelanjutannya ada variance dan standar deviasi. Ya. Bedanya apa sih gitu ya? Hmm, oke. Nah, ini kan variance ini variance atau S kuadrat, ya konsepnya sama dengan tadi, mirip dengan apa namanya, MAD, cuman dia N-nya harus -1. Nah, kalau sampel standar deviasi, dia hasil dari ini dikuadratkan. Jadi kalau nggak salah di teorinya itu dia mengembalikan fungsi fungsi kuadrat, karena kan di varians ini kita menghitungnya mengkuadratkan semua, angkanya akan kita kuadratkan. Nah, standar deviasi ini akan ngebalikin angkanya normal lagi, yang misalkan awalnya satuannya sentimeter kuadrat. Kenapa di kuadrat? Karena tadi efek dari rumus sampel varians ini. Nah, ya jadi untuk standar deviasi atau SD gitu ya, standar deviasi itu dia akar dari hasil ini. Jadi kalau hasil ini kita akarkan, itu sama dengan nilai standar deviasi. Nah, ini untuk yang sampel. Nah, untuk populasi tinggal ini N-nya aja dirubah. Nah, di sini dikasih contoh nilai nilai apa? Sampel sampel variansnya dia tadi konsepnya sama. Jadi X1 ini mesti ketemu rata-rata 10,09. Nah, nanti ini di tapi tidak diabsolutkan ya di sini. Nah, tapi dia nanti hasilnya dikuadratkan. X1 jadi 12,56 dikurang ini dikurang ini, nanti hasilnya dikuadratkan. Temu ini, dan nanti kita sum, kita total. Temu 3762, terus N-1 karena dia sampel. Nah, ini baru ketemu S kuadratnya. Kalau mau nyari nilai S berarti akar 418. Ketemu standar deviasinya, terus ini untuk yang oh ini sama. Terus ada yang namanya coefficient of variance ya. Ini membandingkan antara sebentar, coba dilihat. Oke, ya dari semua searching. Jadi coefficient variance tuh gampangnya kayak kalau misalnya kita cari sedikit pembahasan. Jadi dia adalah ukuran seberapa besar penyebaran data dibandingkan dengan rata-rata. Jadi rumus coefficient variance itu standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Ya, jadi kita cari dulu nanti nilai standar deviasinya. Ya, pasti kita harus cari S kuadrat dulu. Karena kan S adalah akar S kuadrat. Nah, ini interpretasinya adalah semakin kecil, makin stabil dan konsisten.
Ini kalau kita lihat karena ini kan standar deviasi ini bisa identik dengan risk. Ini juga identik risk. Ini identik dengan return. Kalau risknya lebih besar dari returnnya, otomatis kan dia akan semakin besar nilainya. Tapi kalau risknya lebih kecil dan hmm, eh, risknya mungkin lebih kecil dari bukan lebih kecil sih, pembaginya ya, risk terhadap return 2,3 dibanding 2,44 ini akan bagus 2,03 karena dia misalkan risikonya 5, ini returnnya 3, ini risikonya 6, returnnya 4 gitu ya, kelihatan. Jadi semakin bisa nggak si si return ini mengcover si risiko itu tuh, atau tercover nggak si risiko ini terhadap returnnya. 20/10 dengan 18/7 gitu. Terus ada yang namanya hmm, Sharpe ratio ya. Sharpe ratio itu dia biasanya untuk investasi, untuk menganalisis investasi dia untuk mengukur apa ya, gimana sebuah return investment gitu ya, em, terhadap risikonya. Jadi return terhadap risiko. Ya mungkin ini kebalik sedikit kebalik dengan tadi ya, kayak covariance ya, koefisien covariance. Oke, return risiko biasanya dia melibatkan, jadi return yang kita punya X1 ini, rata-rata return yang kita punya itu harus dikurangkan dengan return for risk free RF. Jadi nggak semua return ini bisa kita eh, akui gitu ya. Kita harus kurangkan dulu dengan return yang untuk bebas risiko gitu. Karena kan mungkin ada aset-aset yang berisiko, kita netkan dulu, cari benar-benar return yang tanpa risiko. Ya, nah, makanya dikurangkan dengan RF ini. Dibagi dengan standar deviasi. Nah, interpretasinya itu kebalikannya. Semakin besar dia, hmm, semakin besar dia semakin bagus ya. Jadi semakin bisa returnnya ini mengcover resiko, harusnya semakin baik gitu. Kebalikannya dari koefisien covariance tadi. Oke. Nah, ini terkait dengan empiric rules sama ada lagi satu lagi sih, empiric rule, terus Chebyshev theory sama empiric rule ini kita akan bahas di video berikutnya. Sama oh ya, untuk perhitungan data berkelompok. Kalau datanya itu berkelompok, mean-nya dan standar deviasi dan lain-lainnya itu seperti apa? Itu akan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih.